wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Pembelajaran kali ini kita akan membahas logika matematika. Tujuan dari pembelajaran kali ini mengenai logika matematika yaitu kita akan mengetahui materi mengenai pemecahan materi dengan baik. Selanjutnya, mengidentifikasi materi logika matematika mengenai pernyataan, negasi, konjungsi, dan disjungsi. Adapun juga implikasi dan biimplikasi, tautologi, kontradiksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjelaskan mengenai materi logika matematika. Menganalisis strategi pengerjaan soal dalam materi logika matematika, serta nanti akan ada pembahasan mengenai kisi-kisi yang akan diulangankan. Dan anak-anak semua silahkan untuk menyimak materi agar nanti pas ulangan kalian bisa memahami atau mengisi soal dengan baik. Langsung saja ke materi logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Yang kedua, ada dua macam penalaran yaitu penalaran dedukatif dan penalaran induktif. Yang pertama, penalaran dedukatif. Penalaran dedukatif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contohnya premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kesimpulannya, Wulandari mengikuti ospek. Yang kedua, penalaran dedukatif. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contohnya untuk premis 1, ayam berkembang biak dengan telur. Premis 2-nya, ayam berkembang biak dengan telur. Premis 3, ayam berkembang biak dengan telur. Premis 4, ayam berkembang biak dengan telur. Premis 5, ayam 50. Langsung saja ke premis 50, yaitu ayam berkembang biak dengan telur. Nah, untuk semua kesimpulan yang tadi, semua ayam berkembang biak dengan telur. Logika matematika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Selanjutnya, keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkasan univalen atau bermakna tunggal dan universal, dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Dalam pernyataannya adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer, pernyataan tunggal, atau pernyataan atom. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut pernyataan majemuk. Selanjutnya, pernyataan contohnya. Yang pertama, Bangkok adalah ibu kota Thailand.
Yang kedua, 9 adalah bilangan genap. 3 badak itu memiliki gading. Contoh yang keempat, 3 lebih tua daripada 5. Contoh yang kelima, 5 setahun terdiri dari 52 minggu. Selidikilah kalimat-kalimat tersebut. Nah, untuk pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai-nilai kebenaran B benar, sedangkan pernyataan yang dikatakan mempunyai nilai kebenaran salah yaitu S. Catatan untuk materi logika matematika. Nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B atau benar, sedangkan angka 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S atau salah. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Selanjutnya, kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi 2, yaitu kebenaran yang pertama kebenaran faktual, yaitu kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Yang kedua, kebenaran logis, yaitu kesesuaian dan dengan aturan-aturan logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu keseluruhan. Objek-objek atau terbatas yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan disebut semesta pembicaraan atau semesta saja dan disingkat menjadi S. Untuk pembicaraan anggota-anggota dari semesta biasanya digunakan lambang. Ada 2 macam lambang, yaitu konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. Yang kedua yaitu peubah adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau membicarakan anggota-anggota yang tidak tertentu atau sembarang dari semesta. Biasanya peubah bilangan yang disajikan dengan huruf-huruf kecil X, Y, Z. Peubah pernyataan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Yang pertama yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau yang salah. Contohnya yang pertama, X adalah bilangan bulat. Kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar, bisa bernilai juga salah. Untuk kalimat terbuka, himpunan penyelesaian suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S atau salah yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contohnya S adalah himpunan dari bilangan asli. Langsung saja kita mulai dari ingkaran. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Yang kedua, ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang P atau strip P atau seperti halis biar teman-teman bisa memahaminya dan dibacanya tidak P. Bila pernyataan P benar, maka ingkaran bernilai salah dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu ingkaran. Contoh, Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta, itu bernilai benar. Tetapi tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta, itu bernilai salah. Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta.
Contoh selanjutnya yaitu manusia mempunyai ekor, itu pernyataannya bernilai salah. Selanjutnya manusia tidak mempunyai ekor, itu pernyataannya bernilai benar. Untuk pernyataan majemuk, ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Dalam logika matematika, terdapat 4 macam kata hubung, yaitu dan, atau, bila, maka, bila, dan hanya bila. Contoh dari pernyataan majemuk. Yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Contoh yang kedua, Kurnia pergi ke kampus atau ia nonton film. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut konjungsi, disjungsi, dan lain sebagainya seperti biimplikasi, implikasi, equivalent, dan lain sebagainya. Pernyataan majemuk, nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar atau salah, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan disajikan dengan lambang V terbalik yang didefinisikan yaitu suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Dapat dilihat dalam tabel untuk konjungsi. P-nya itu benar, Q-nya itu benar, P dan Q-nya itu benar. Pernyataan yang kedua, P-nya benar, Q-nya salah, P dan Q-nya itu salah. Pernyataan yang ketiga, P-nya itu salah, Q-nya itu benar, P dan Q-nya itu salah. Pernyataan yang terakhir, yang keempat, P-nya salah, Q-nya salah, P dan Q-nya itu salah. Selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan lambang V seperti huruf V. Dalam logika matematika juga dibedakan 2 macam, atau yang pertama disebut disjungsi inklusif dengan lambang V, dan yang kedua disebut disjungsi eksklusif atau dengan lambang V. Didefinisikan, suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya itu benar. Dan suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Contoh untuk tabel disjungsi. P-nya benar, Q-nya itu benar, P atau Q-nya itu benar. P-nya benar, Q-nya salah, P dan Q-nya itu benar. Selanjutnya P-nya itu salah, Q-nya itu benar, P atau Q-nya itu benar. P-nya salah, S-nya salah, P atau Q-nya itu salah. Selanjutnya biimplikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent, dan yang kedua disebut konsekuen. Kata hubung bila, maka disajikan dengan lambang seperti tanda panah. Implikasi dalam bahasa sehari-hari, kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya, yang pertama, untuk menyatakan suatu syarat, bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Yang kedua, untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat, bila kehujanan, maka Tono pasti sakit.
Yang ketiga, untuk menyatakan suatu tanda bila bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Implikasi dapat didefinisikan, yaitu suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah, satu konsekuensinya benar. Jadi, suatu implikasi bernilai salah hanya apabila antecedent benar dan konsekuensinya itu bernilai salah. Berikut contoh tabelnya. P-nya benar, Q-nya benar, P maka Q-nya itu benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q-nya itu salah. P-nya salah, Q-nya benar, P maka Q-nya itu benar. P-nya salah, Q-nya salah, P maka Q bernilai benar. Implikasi. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai materi dari logika matematika. Kemarin kan sudah diberi tugas untuk membagi kelompok menjadi 6 kelompok dan Ibu akan memberikan masing-masing kelompok itu soal untuk dikerjakan. Mengenai pernyataan majemuk, pernyataan berkuantor. Soal yang pertama, silahkan kelompok pertama untuk menulisnya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika ayam mempunyai sayap, maka ayam berkaki 2. Untuk kelompok 2, jika semua bilangan genap habis dibagi 2, maka semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, nanti untuk penyelesaian tugasnya, silahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, presentasikan ke depan atau kumpulkan jawabannya. Nanti setelah pengumpulan atau penyelesaian kelompok diskusi, Ibu akan memberikan kisi-kisi untuk ulangan mengenai materi dari logika matematika. Berhubung waktu pembelajaran sebentar lagi, jadi untuk pengumpulan tugas kelompoknya tidak usah dipresentasikan dan langsung kumpulkan saja. Terus selanjutnya yaitu minggu depan UAS. Untuk kisi-kisinya masih mengenai logika matematika tentang pernyataan-pernyataan majemuk, pernyataan berkuantor, implikasi, konjungsi, disjungsi. Nah, untuk penilaian pengerjaan soal UAS atau setiap jawaban yang bernilai benar, Ibu akan kasih nilai 20 satu soal. Dan untuk esai, ini untuk esai. Jika jawabannya benar tetapi masih ada yang kurang, Ibu akan beri nilai 15 per soal. Jika jawabannya diisi tapi jawabannya salah, kalian tenang aja, Ibu akan tetap mengasih nilai untuk jawaban diisi tapi tetap salah. Tetapi jika jawabannya tidak diisi sama sekali, itu akan bernilai 0. Nah, sekian pembelajaran mengenai logika matematika pertemuan kali ini. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, mengerjakan soal logika matematika dengan baik dan benar. Selamat melaksanakan ujian. Perhatikan soalnya dengan baik karena Ibu sudah mengasih kisi-kisi untuk setiap soalnya. Sekian pembelajaran kali ini. Silahkan untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.